warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handirin dari SMK Negeri 1 Pakesaji, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara. Hari ini saya berada di ruang kepala sekolah. Bapak kita di sini berada bersama dengan Bapak Dr. Andes Bambang Winarto selaku Kepala SMK Negeri 1 Pakesaji Jepara. Dan hari ini akan langsung mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai etika, atau dalam hal ini adalah dilema etika maupun rujukan etika. Bagaimana strategi langkah-langkah beliau dalam pengambilan keputusan di SMK Negeri 1 Pakesaji. Mari kita simak kegiatan wawancara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Bambang Winarto, Kepala SMK Negeri 1 Pakesaji. Dalam hal ini, selaku Kepala Sekolah, senantiasa mendukung penuh terhadap teman-teman guru yang menjadi tuntutan untuk meningkatkan sumber daya manusia menjadi guru penggerak. Utamanya dalam hal ini adalah Pak Hadirin, adalah guru kami di SMK Negeri 1 Pakesaji yang mengikuti calon guru penggerak angkatan 9. Baik Bapak, terima kasih atas sambutan yang hangat sekali. Bisa kita mulai Bapak? Bisa. Baik, yang pertama, selama ini Bapak sebagai Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Pakesaji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi selama ini untuk dilema etika maupun rujukan moral itu bisa kita lihat dalam suasana sehari-hari. Jadi saya selaku kepala sekolah, pihak yang dituakan di SMK Negeri 1 Pakesaji tentunya bisa melihat atau merasakan hubungan antar personal, hubungan antar guru dan siswa maupun sistem yang harusnya berjalan itu kalau umpama saja ada hal-hal yang dirasakan kok ganjil dan sebagainya, berarti di situ ada sesuatu hal yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasi, pertama kali saya merasakan seperti itu, atau ada informasi dari Bapak Ibu guru atau tenaga kependidikan yang lain terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di SMK Negeri 1 Pakesaji, atau ada baik langsung maupun tidak langsung dari siswa. Nah, hal-hal semacam itu yang kami gunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di SMK Negeri 1 Pakesaji. Biasanya muaranya adalah dilema etika atau rujukan moral. Baik Bapak, sangat jelas sekali. Yang kedua, selama ini Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Jika mana ada hal-hal yang katakanlah terkait dengan dilema etika atau rujukan moral dan sebagainya, sehingga dari identifikasi itu sekiranya nanti akan mengganggu keharmonisan, akan mengganggu pencapaian visi dan misi sekolah, maka dalam mengambil keputusan itu kami lihat kasus per kasus. Jadi umpama saja kasus itu boleh dikatakan ringan, itu biasanya kami lakukan di tempat atau secepatnya. Tapi kalau sedang sampai berat, maka kami akan membicarakan atau membahas dengan tim manajemen yang tidak terlibat dalam kasus tersebut. Dengan seperti itu, harapan kami dalam penyelesaian dilema etika maupun rujukan moral ini betul-betul bisa tuntas dan bisa menghasilkan keputusan yang sekiranya bisa mempermudah atau katakanlah menghilangkan hambatan untuk mencapai visi dan misi sekolah. Baik Bapak, tadi sudah sampaikan termasuk dalam pengambilan keputusan dan langkah-langkah prosedur. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Terima kasih. Jadi untuk menimbulkan dampak dan akibat yang efektif, maka kami tidak boleh gegabah. Tentunya permasalahan itu harus kami identifikasi dengan baik, sumber masalahnya bagaimana, dan terus apa yang menjadi pertentangan dan sebagainya. Sehingga kadangkala kami harus mengklarifikasi atau minta penjelasan dari pihak-pihak yang terkait timbulnya dilema etika atau rujukan moral tadi. Dengan seperti itu, maka kami nanti bisa mengkategorikan apakah itu ringan, sedang, atau berat. Kalau memang istilahnya sedang atau berat, kami akan mengumpulkan tim manajemen mulai dari wakil kepala sekolah, ketua jurusan, sampai Bapak Ibu guru yang katakanlah senior, kami ajak bicara ada masalah seperti ini. Dan itu nanti dalam rembukan dan sebagainya tentunya berdasarkan data dari pihak-pihak yang boleh dikatakan ada semacam pertentangan etika tadi. Nah, kami ambil semacam keputusan dari diskusi tim manajemen tadi. Akhirnya setelah itu ada semacam keputusan yang harus kami jalankan agar nanti tidak menjadikan hal ini membuat pihak yang katakanlah ada dilema sebagai sumber dilema etika tadi tidak kaget. Maka pihak-pihak yang boleh dikatakan merupakan sumber terjadinya dilema etika atau rujukan moral tadi kami panggil untuk kami ajak diskusi atau rembukan terkait dengan keputusan yang kami peroleh dari tim manajemen, rembuk dari tim manajemen tadi kami sampaikan, dan semuanya istilahnya sampai katakanlah paham dan legowo. Karena terus terang saja bahwa kami menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Pakisaji itu misinya adalah mengemban amanah. Nah, amanah yang dituju adalah mencapai visi dan misi. Nah, agar visi dan misi ini bisa tercapai dengan baik, dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti, tentunya harus saling legowo dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kami sampaikan kepada pihak yang menjadi sumber dilema etika atau rujukan moral. Oke, baik Bapak, sangat jelas sekali. Kemudian dalam hal ini kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sini? Tantangannya. Oke. Jadi tantangannya itu kadangkala ada pihak atau kedua belah pihak atau pihak-pihak yang katakanlah terlibat timbulnya dilema etika tadi itu saling memegang ego masing-masing. Itu tantangannya. Dan alhamdulillah selama ini kami bisa menyelesaikan itu berkat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi serta harmonisasi, sehingga perlu kami tekankan bahwa perlu adanya semacam kebesaran hati untuk memberi kesempatan, peluang, dan mengakui hal-hal yang menjadi keputusan oleh sekolah yang diputuskan oleh kepala sekolah agar bisa dijalankan bersama-sama. Kalau nanti istilahnya di tengah proses menjalankan etika yang sudah katakanlah kami rumuskan melalui tim manajemen tadi, kok istilahnya ada hal-hal yang kiranya agak perlu perbaikan atau revisi dan sebagainya, selanjutnya pihak-pihak yang merupakan sumber dilema etika tadi kami libatkan juga, dan ini harus katakanlah kita kemas dalam suasana yang familiar, kekeluargaan, dan kebersamaan. Oke, baik Pak, melanjut pertanyaan selanjutnya. Ini saya ulangi kembali, mungkin penekanan kembali. Adakah dalam pengambilan keputusan ini terjadwal ataupun langsung seketika dilihat dari cara Bapak dalam pengambilan keputusan di SMK Negeri 1 Pakisaji? Mungkin ini penegasan kembali, walaupun tadi sudah disampaikan.
Ya, terima kasih. Jadi untuk yang katakanlah kategori ringan itu istilahnya langsung kita selesaikan agar tidak berkepanjangan. Kalau dibiarkan berkepanjangan, akhirnya nanti bisa masuk kategori sedang atau berat. Sedangkan yang sedang atau berat kami lakukan cara terjadwal. Jadi dengan seperti itu kami mempunyai harapan bahwa dilema etika yang terjadi atau bujukan moral yang terjadi bisa mendapatkan solusi yang betul-betul bisa mengedepankan kepentingan bersama, yaitu mewujudkan visi dan misi sekolah. Oke, Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Terima kasih. Jadi di mana saja faktor yang mempermudah atau mempersulit itu selalu ada. Jadi pokoknya itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan faktor yang mudah tadi, tapi bisa mengatasi faktor yang sulit. Nah, faktor yang mempermudah diantaranya adalah kolaborasi yang harmonis di antara guru, di manajemen, dan semua pihak yang ada di sekolah. Dan ini alhamdulillah sampai detik ini teman-teman yang ada di SMK Negeri 1 Pakesaji, mulai dari guru, tenaga kependidikan, sampai katakanlah siswa, itu merupakan faktor yang mempermudah penyelesaian. Tapi kami juga tidak menutup kemungkinan ada kalanya timbul faktor-faktor yang mempersulit. Nah, hal ini perlu kami lakukan pendekatan, kami identifikasi permasalahannya apa dan bagaimana, sehingga kami harus istilahnya membicarakan dengan tim manajemen penyelesaiannya gimana. Intinya yang buat kami, buat pegangan kami adalah bagaimana permasalahan dilema etika itu bisa selesai dengan baik, bisa mendapatkan solusi dengan baik, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dimenangkan, tapi semuanya adalah bagaimana kita menyadarkan masing-masing individu yang ada di SMK Negeri 1 Pakesaji bahwa kita mempunyai kepentingan bagaimana kita bisa mewujudkan visi dan misi sekolah melalui pembelajaran yang efektif, yang efisien, dan tentunya bermakna. Itu yang perlu kami tekankan. Baik, sebagai pertanyaan penutup Bapak, dari semua hal yang Bapak telah sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selaku pemangku kepentingan sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang penting. Jadi pembelajaran yang penting dari menangani atau katakanlah mencari solusi permasalahan-permasalahan yang timbul, baik itu dilema etika atau bujukan moral, itu adalah komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Jadi kita lakukan komunikasi yang intens dan harmonis. Terus menghargai setiap individu sehingga kita mampu melakukan kolaborasi yang baik. Terus dari potensi-potensi yang ada itu tidak ada yang sama persis, pasti ada perbedaan. Kita sinergikan untuk memacu bagaimana pencapaian visi misi dan amanah yang kita emban ini bisa berjalan dengan baik, nyaman bagi setiap orang, tapi efektif untuk mencapai visi misi tadi. Baik Bapak, kita sudah berada di penghujung. Saya ucapkan terima kasih. Jawaban Bapak sudah kami rekam, sudah kami tulis secara detail. Harapannya ini bisa menjadi pelajaran buat saya sebagai calon guru penggerak, sehingga ketika nanti saya posisinya sebagai pemimpin seperti Bapak atau pemimpin yang lain bisa mengemban amanah dengan baik, terutama dalam hal dilema etika maupun bujukan moral. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kan. Selamat, semoga sukses selalu dan lolos dari calon guru penggerak angkatan 9 menjadi guru penggerak. Mohon amanah guru penggerak ini betul-betul bisa dijalankan, dan marilah kita bersama-sama jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Semoga manfaat dan
keberkahan terlimpahkan pada kita semua. Amin. Baik, demikian yang saya sampaikan dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pakesaji, beliau Bapak Dr. Andes Bambang Winoharto. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.